Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, hatur nuhun. Jumpa kembali di kajian Ahad kedua. Fa insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas salah satu rukun sholat ya. Salah satu rukun sholat baik yang fi'li maupun yang qauli. Kalau yang qauli itu sebangsa ucapan, sebagaimana kita sudah tahu jumlahnya ada 4 ya. Pertama takbiratul ihram, yang kedua surah Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud, bacaan tasyahud atau tahiyat, dan yang keempat salam di akhir sholat. Nah, untuk bahasan kali ini berfokus pada tasyahud ya. Ay al-julusul akhir wa tasyahhudu fihi wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Di bab mengenai duduk terakhir di dalam sholat, sekaligus bacaan tasyahud di dalamnya dan bacaan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tasyahud wajib duduk. Duduknya itu sendiri rukun. Duduknya sendiri itu rukun. Bacaan dalam duduknya juga rukun. Ini yang membedakan duduk tasyahud akhir dengan duduk yang lain. Loh bapak-bapak, rakaat pertama setelah i'tidal kan sujud, kemudian duduk. Itu rukun hanya duduknya, tidak mesti baca apa-apa. Kalaupun baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu sunnah saja. Tidak membaca apa-apapun, asal duduk antara dua sujud sudah cukup kan itu. Berbeda dengan tasyahud atau duduk terakhir, duduknya ya rukun, bacaannya juga rukun. Bapak ibu boleh ngelamun, sah-sah saja, walaupun pahalanya kurang ketika duduk antara dua sujud. Ikuti imam saja, imam duduk, ikut duduk. Imam sujud, ikut sujud, tidak baca apa-apa, gak apa-apa. Namun ketika tasyahud akhir atau duduk terakhir mesti membaca sebagaimana bacaan Fatihah. Jadi al-julus al-akhir wat tasyahhudu fih, ini penggabungan antara rukun fi'li sebangsa perbuatan dan rukun qauli sebangsa ucapan. Duduk yang diakhiri dengan salam itu namanya duduk akhir. Adapun duduk di rakaat kedua atau tasyahud awal itu bukan rukun. Seandainya bapak ibu lupa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, lupa tasyahud awal, maka sah saja. Namun disunahkan untuk
sujud sahwi ya. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Membaca subhana man la yanamu wa la yashu 2 kali sujud kemudian salam. Namun jika tidak melakukan sujud sahwi pun tidak apa-apa, karena itu hanya sunnah. Nah, kita membahas duduk terakhir dalam sholat sebelum salam ini. Wa tasyahhudu fihi, dan tasyahud, membaca tasyahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca sholawat atas nabi ketika duduk akhir dalam sholat. Kullun, semuanya wajibun, hukumnya wajib. Awas, hukumnya wajib. Wal muradu bit tasyahudi, yang dimaksud dengan bacaan tasyahud yaitu dari bacaan pertama at-tahiyyat. At-tahiyyat ini panjangnya ada yang panjang, ada minimal. Wa aqalluha, paling sedikit bacaan tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Segitu cukup. Untuk yang sholat buru-buru, takut ketinggalan kereta atau takut ketinggalan mobil jemputan, belum sholat, ketika duduk terakhir at-tahiyyatu lillah, itu cukup. Salamun alaik ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Bisa salamun, bisa assalamu. Ini yang membedakan tasyahud dengan bacaan salam penutup. Salam penutup dalam sholat, ketika mengakhiri sholat mesti dima'rifatkan, membaca assalamu. Tapi bacaan tasyahud boleh tidak pakai alif lam. Boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua-duanya ada riwayatnya. Ada kurang lebih bacaan tasyahud itu 20 hadis. Ada tidak kurang dari 20 hadis mengenai bacaan tahiyyat atau tasyahud. Ada riwayatnya yang salamun alaika, ada riwayatnya yang assalamu alaika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segitu. Ini minimal seperti itu. Itu tasyahud. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Disebut juga tahiyyat karena diawali dengan ucapan at-tahiyyat. Disebut juga tasyahud karena di dalamnya ada syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana disebutkan, kadza qalahu ar-Rafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa qala An-Nawawi, dan berkata Imam An-Nawawi, la yushtaratu lafdhu ashhadu bal yakfi wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ringkas lagi, sebagaimana at-tahiyyatu lillah boleh, tidak mesti panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tapi cukup at-tahiyyatu lillah. Begitu pula ketika kita membaca syahadah, tidak mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu diulang lagi. Cukup asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita buru-buru, maka itu cukup bacaan. Baca asyhadunya cuma sekali, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mesti diulang wa asyhadu anna lagi. Begitu kata Imam An-Nawawi. Bagaimana ceritanya tasyahud ini? Fadalilu ala wujubi bidzalika ma rawahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Dalil wajibnya tasyahud ini, tahiyat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhuda, qabla an yufrada alaina at-tashahhudu, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Dulu, kata Ibnu Mas'ud, kami kalau sholat duduk terakhir itu bacaannya assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan, semuanya disalami dari Allah sampai para malaikat dan juga orang-orang tertentu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, bukan begitu atau bukan assalamu ala Allah, tidak pantas ente ngucap salam sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu assalam, Allah sendiri assalam. Ini assalamu ala Allah bukan sesuatu yang pantas, karena li'annallaha huwas salam. As-salam ismun min asma'illahil husna. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-malikul quddusu as-salamu. Di Quran yang disebut hanya 99. Masih banyak nama lain. Banyak asma Allah itu banyak sekali. Ada yang diturunkan dalam kitab Allah, ada yang diajarkan hanya kepada hambanya, ada yang disimpan oleh Allah Ta'ala dan tidak diketahui oleh siapapun. Kembali, sahabat diluruskan oleh Nabi, jangan baca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, ala Mikail, ala fulan. Qulu at-tahiyyatu lillah. Bacalah at-tahiyyatu lillah. Ini riwayat Abdullah ibni Mas'ud. At-tahiyyatu lillah wassalawatul at-thayyibat. Mazhab Syafi'i yang familiar di kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ini riwayatnya Abdullah ibni Abbas. Dua-duanya sahih, dua-duanya
diriwayatkan secara sahih, ada di Bukhari maupun di Muslim. Begitu pula Imam An-Nasai maupun Ad-Daruqutni maupun Al-Baihaqi. Clear ya? Tasyahud clear? Boleh lengkap. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap itu. Boleh minimalis. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, tidak wa barakatuh. Cukup. Karena wa barakatuh itu sendiri di riwayat lain tidak disebutkan. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu cepatnya seperti itu. Clear ya? Tasyahud clear. Sekarang kewajiban yang kedua, rukun qauli yang kedua, ketika duduk akhir adalah membaca sholawat. Ceritanya gimana membaca sholawat ini? Wa amma wujubus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kewajiban membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat, di dalam duduk terakhir sholat. Falamma rawahu Ka'ab an Ajrah, falima rawahu Ka'ab an Ajrah, sebagaimana riwayatnya sahabat Ka'ab dari Ajrah. Qala, ia berkata, kharaja alaina nabi, suatu saat Nabi keluar dari kamarnya mendatangi kami. Fakulna, kebetulan Nabi keluar, kami bertanya saja kepada beliau. Fakulna, kemudian kami berkata, qad arafna, kami telah mengetahui kaifa nusallimu alaik, cara mengucap salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, sekarang bagaimana sih caranya mengucap sholawat kepadamu? Jadi bacaan sholawat dalam sholat tidak ujug-ujug Nabi ajarkan, ya. Tidak ujug-ujug Nabi ajarkan. Namun dilatar belakangi oleh kepenasaranan para sahabat. Ketika Nabi datang, sahabat kebetulan, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaik. Kami sudah tahu cara mengucap salam kepadamu, yaitu dalam sholat. Tadi dalam tahiyat itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk salam kami sudah tahu ya Rasulullah, kemudian untuk sholawatnya seperti apa? Karena sholawat dan salam ini sesuatu yang diperintahkan berbarengan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu perintah sholawat, wasallimu perintah salam. Jadi sholawat dan salam. Sahabat sudah ngerti cara salam dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu bagaimana sholawatnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, faqala,
Kemudian Nabi berkata, "Qulu, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin." Baca olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai selesai Nabi membacakan sholawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat lain berbeda-beda. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan banyak lagi riwayat. Intinya memakai sholawat Ibrahimiyah. Ila akhiri. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ditegaskan pertanyaan sahabat ini terkait cara bagaimana kita bersolawat di dalam solat kami. Kaifa nusalli alaika idza sallaina fi salatina. Ya Rasulullah, ajarilah kami bagaimana cara membaca solawat kepadamu apabila kami sedang sholat. Fi sholatina, di dalam sholat kami. Ya. Kemudian Nabi menjawab dengan bacaan sholat atau sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yang di situ tercatat atau terbaca ada Nabi Ibrahimnya. Sholawat Ibrahimiyah namanya. Oleh karenanya di dalam sholat tidak bisa menggunakan sholawat yang lain yang kita kenal, misalkan sholawat Badar, sudah assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah. Tidak bisa itu ya. Di dalam sholat. Tapi sholawat Ibrahimiyah baik dalam sholat maupun di luar sholat itu bagus. Sholawat yang lain-lain selain Ibrahimiyah itu untuk di luar sholat saja. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, minimalnya adalah membaca at-tahiyyatu lillah. Begitu pula membaca salam atas Nabi, lengkapnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cukup assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, cukup. Begitu pula syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana yang tadi itu tidak mesti dibaca komplit secara utuh, begitu pula bacaan sholawat. Seandainya baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, cukup. Yang jelas penggalan dari sholawat Ibrahimiyah. Bahkan wajibnya itu sholawat kepada Nabi, tidak pada keluarga Nabi. Sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, jumhur Syafi'iyah mengatakan sunnah. Umpama saking buru-burunya setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, cukup. Tapi kalau wa alih dan keluarganya wa ali Muhammad itu lebih baik. Apalagi dibaca sampai innaka Hamidum Majid. Aslinya begitu. Nah, ini di sini bapak-bapak ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Dua-duanya boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu malah lebih dari cukup,
sunnahnya dapat. Untuk tasyahud akhir wajib sholawat. Untuk tasyahud awal itu sunnah, tasyahudnya sunnah. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal malah tidak disunahkan, tapi tasyahud akhir disunahkan. Namun ada juga sebagian yang mengatakan wajib dengan sholawat kepada keluarganya, yaitu oleh karenanya khawatir memang lebih baik tidak berhenti sampai Muhammad tapi wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Paling tidak seperti itu. Setelah itu umpama langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tasyahudnya sah. Ya, minimal bacaan sholawat. Nah, perintah bersolawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah kan? Sallu, bersalawatlah kalian. Nah, menurut ijma' ulama, tidak ada kewajiban kecuali di dalam sholat, yakni ketika tasyahud ini. Seorang gak pernah baca sholawat kepada Nabi, paling tidak ketika sholat itu harus, yaitu ketika tasyahud akhir. Jadi kewajibannya itu adalah ketika di dalam sholat tasyahud akhir, duduk terakhir. Begitu. Sementara di luar sholat tidak ada kewajiban itu, menurut sebagian. Umumnya demikian. Fata'ayyana an takuna fis sholati kadza, maka kewajiban sallu alaihi wasallimu taslima adalah ketika seorang mukmin melakukan sholat. Namun demikian para ulama menggali kembali. Qultu, Al-Imam Abu Bakar Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, memiliki pendapat bahwa dalam masalah ini banyak qaul wajibnya seorang mukmin bersolawat. Ternyata tidak hanya di dalam sholat, tidak hanya ketika tasyahud akhir. Minhum, di antara para ulama, man aujabaha fil umri marratan. Sebagian ulama ada yang mewajibkan baca sholawat atas Nabi itu paling tidak seumur hidup 1 kali. Di luar sholat, kebangetan ente umat Nabi nggak pernah sholawat. Sekalinya sholawat hanya di dalam sholat, kebangetan. Padahal hadisnya jelas, hadisnya sahih, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyrah. Padahal saya baca sholawat kepada aku 1 kali saja, maka Allah memberikan rahmat 10. Masa tidak tertarik dengan ganjaran itu? Oleh karenanya ada yang mewajibkan paling tidak seumur hidup sekali, karena perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu umum perintahnya, tidak perintah di dalam sholat. Namun di dalam sholat itu lebih, jangan sampai tertinggal. Di luar sholat pun ada perintah itu untuk baca sholawat.
Wa minhum, dan di antara para ulama, man aujabaha, ada yang mewajibkan sholawat fi kulli majlisin marrotan, dalam setiap majlis seperti sekarang ini. Sekali majlis, sekali duduk, sekali kumpul, jangan sampai tidak baca sholawat sama sekali. Ya, setiap majlis digelar, di situ mesti ada sholawat. Makanya muqaddimah jangankan yang ngajar seperti saya, MC saja tadi baca sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di muqaddimah itu sudah mesti ada hamdalah, ada sholawat. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama ada yang mewajibkan itu. Makanya jangan sampai tertinggal. Bapak-bapak kumpulan di rumah, majlisan nih, makan-makan, muqaddimahnya ya juga sama kayak muqaddimah ceramah. Ini kok kayak mau ceramah? Tidak, bukan soal itu. Tapi tahmid dan baca sholawat atas Nabi itu menurut sebagian ulama itu wajib. Wa minhum, dan di antara para ulama, man aujabaha, ada yang mewajibkan baca sholawat kullama dzukira. Wajib hukumnya membaca sholawat atas Nabi setiap kali Nabi disebutkan. Karena ini ada hadisnya, orang bakhil sekali disebut nama Muhammad tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Rasulullah tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam. Ada mubalik dai bagus ceramahnya, cuma bilangnya agama Muhammad, agama Rasulullah, begitu saja. Tidak aja sallallahu alaihi wasallam, tidak. Itu pedit sekali, bakhil sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak boleh seperti itu. Wajib Anda mengucap sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kitab-kitab hadis. Dalam hadis Bukhari maupun Muslim, semuanya tidak ada satupun kitab-kitab hadis yang tidak menuliskan sallallahu alaihi wasallam ketika dituliskan nama Nabi kita. Tidak ada. Dan tidak ada yang disingkat. Tidak sod, lam, mim, tidak ada. Sebagaimana kita SAW itu. Sehingga yang paling banyak baca sholawat adalah mereka-mereka ahli hadis. Dikit-dikit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kenapa? Oleh karena wajar sebagian ulama menganggap itu adalah suatu kewajiban. Ya. Ya, kita jangan sampai tidak baca sallallahu alaihi wasallam. Penceramah mubalik menerangkan syariat Islam, mengatakan dari nabinya, kemudian dia lupa tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam, itu ya tidak tahu diri. Wa minhum, dan di antara para ulama, ini cabang ya, urusan cabang ya, dari tasyahud tadi, awas. Wa minhum, dan di antara para ulama, man aujabaha, ada yang mewajibkan baca sholawat fi awwali kulli du'ain, dalam setiap permulaan doa, wa fi akhirihi, dan di akhir doa. Sebagian lagi seperti kita menganggap itu adab saja, sebelum doa baca hamdalah, baca sholawat. Tapi awas, ada sebagian lagi ulama yang mengatakan justru wajib. Tidak ujug-ujug mimpi doa Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung minta kepada Allah Rabbana atina, Rabbana gfir lana. Tidak. Tapi baca dulu sholawat. Sebagian mewajibkan itu. Begitu pula ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi pembuka dan juga penutup. Ini sebagian ada yang mewajibkan. Walaupun sebagiannya lagi itu hanya sunnah saja atau adab-adaban. Baca hamdalah, baca sholawat,
kemudian menghadap kiblat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tasyahud ini kita mengerti betapa pentingnya bacaan di dalamnya, jangan sampai terlewat at-tahiyyat, tasyahud, baca salam kepada Nabi, kemudian baca sholawat. Karena kita sudah mengetahui bahwa sebagian ulama ternyata di sana ada yang mengatakan kewajiban membaca sholawat atas Nabi tidak hanya ketika sholat, kita harus tahu tempat-tempatnya. Pertama, ketika dalam perkumpulan atau majelis, ya. Yang kedua, setiap kali disebut nama Nabi. Yang ketiga, setiap memulai doa dan juga mengakhiri doa. Nah, itu intinya dari tasyahud akhir atau duduk terakhir dalam sholat. Seandainya setelah baca sholawat itu langsung assalamualaikum warahmatullah, mengakhiri sholat pun tidak apa-apa, cukup. Seandainya setelah baca sholawat itu kita lanjutkan dengan doa pun baik. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan falyad'u ma syaa, falyad'u ma yasha. Hendaklah setelah dalam tasyahud itu sebelum sholat berdoa semaunya dia. Nah, apalagi dalam sholat sunnah ya. Tasyahudnya dilamain, setelah selesai tahiyat, salam, syahadat, sholawat kepada Nabi, kemudian doa kebaikan dunia dan akhirat. Wabil khusus berdoa berlindung kepada Allah dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kubur, dan fitnatud dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa fitnatihi wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Atau tambah lagi Rabbi, ini zalamtu nafsi faghfirli, Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan banyak. Di antara sa'atul ijabah ad-du'a dubura kulli sholatin, berdoa setiap akhir sholat. Di sini ya ulama ada yang berpendapat setiap selesai sholat. Jadi selesai sholat berdoa. Ada juga bukan di situ waktunya, justru sa'atul ijabah, walaupun itu juga baik ya. Justru ketika selesai baca tasyahud sebelum salam, mintalah kepada Allah. Karena itu di dalam sholat mintanya pakai doa-doa yang ma'thuroh. Jangan setelah tasyahud kata Ustadz boleh minta sebanyak-banyaknya, kemudian dalam sholat setelah tasyahud doanya pakai bahasa Indonesia, sholatnya jadi batal. Begitu pula doa ketika sujud dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia atau Sunda atau yang lain, mesti pakai doa-doa yang ma'thur gitu. Seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wali walidayya. Ketika sujud tuh minta ampunan untuk diri dan juga kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, semoga menambah ilmu untuk pengamalan kita sehari-hari. Bacaan tasyahud ini berikut tata caranya, dan juga apabila kita ingin mempercepat, menyingkat maupun ingin menyempurnakan.
Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya dipersilahkan, kalau tidak dipersilahkan ke studio 2 langsung. Tidak usah. Baiklah jamaah, telah kita dengarkan masalah tasyahud, ada yang dipersingkat, makanya kita jangan berprasangka buruk ketika kita melihat seorang yang ketika baca tasyahudnya itu cepat sekali. Mungkin dari jamaah yang lain, dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya mengenai tasyahud atau lain-lainnya mengenai sholat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya mengenai innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Dalam prakteknya bagaimana? Apa semacam kita membacakan solawat kepada Nabi atau gimana? Kemudian yang kedua, dalam tasawuf akhir tadi dibicarakan, kata Pak Ustadz tidak boleh memakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain selain doa-doa yang sudah masyhur. Nah, bagaimana kalau doanya dalam hati gitu, nggak diucapkan, boleh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari bapak yang lain, silakan. Pak Haji, kami persilakan Pak. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kiai, tadi dijelaskan sebelum salam itu kita diperbolehkan untuk berdoa. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau doa ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak memakai doa bahasa Indonesia tetapi memakai bahasa Arab? Contohnya Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini ziyaratal Ka'bah fil dan sebagainya. Itu apakah boleh untuk bahasa Arab? Itu pun tidak ada dalam Al-Quran. Yang tidak dibolehkan tadi bahasa Indonesia. Yang saya tanyakan tadi itu kalau misalkan pakai bahasa Arab tetapi tidak ada dalam Al-Quran, itu boleh apa tidak? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak yang lain, kami persilakan Pak, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya Bu? Bapak Pak Imron Rosadi, Pak Rizal, Allahumma silakan Pak. Ibu ada yang ingin bertanya Bu? Nah, sepi peminat pertanyaan. Pak Samsul, silakan. Kelihatannya pertanyaannya cukup mungkin Pak Ustadz. Kami silakan untuk menjawab. Baik. Mengenai salawatnya malaikatnya, salawat malaikat. Di Quran sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi ya. Lalu bagaimana salawatnya para malaikat itu? Salawatnya malaikat kurang lebih sama seperti kita. Oleh karenanya ada keterangan salawat Jibril. Ada keterangan salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan keterangan itulah malaikat Jibril ketika membaca salawat atas Nabi. Hanya saja makna Allahumma sholli atau sallallahu artinya semoga Allah merahmati Nabi. Semoga Allah merahmati Nabi.
pun doa-doa para malaikat dalam Al-Quran seperti di surah Ghafir juga relatif sama dengan doa-doa kita. Contoh malaikat yang menyangga aras, di surah Ghafir disebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Itu juga zikir dari Nabi. Ya seperti itu diajarkan kepada kita. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Para malaikat juga sama. Begitu pula tasbihnya. Tasbihnya malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu tasbihnya malaikat. Ketika malaikat merasa mengetahui daripada Adam, kemudian Adam Allah ajari ilmu, Adam bisa menyebutkan nama-nama yang ada di semesta ini, kemudian Allah mengetes malaikat, tuh Adam bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku, coba kamu malaikat sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Adam, tahu enggak? Malaikat menjawab, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tasbihnya malaikat itu pun, tasbihnya para malaikat itu juga bagus jika kita dawamkan atau kita amalkan. Kalau kita baca sebagaimana tasbihnya para malaikat, bagus kita membacanya. Kita membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Begitu pula sholawatnya malaikat. Ketika malaikat Jibril baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membacanya sebagaimana tasbih tadi. Begitu ya untuk sholawat dan juga doa. Yang di Quran malaikat Jibril membaca ini, kemudian kita amalkan sebagaimana Jibril membaca, itu sah, boleh, baik berupa tasbih maupun zikir-zikir lainnya seperti sholawat. Yang kedua, berdoa setelah tasyahud dengan bahasa daerah atau bahasa selain bahasa Arab, tapi dalam hati boleh tidak? Boleh tidak dianggap menyalahi aturan di dalam hati, bahwa apa sholat ngomong batal, tapi kalau dalam hati geremet, ini imam kok lama, aduh mana habis mau berangkat, dalam hati batal nggak sholat? Tidak. Batal itu ketika sudah menjadi ucapan maupun perbuatan, diucapkan, woi lama amat, wah itu batal itu. Terus yang sampingnya, jangan ngomong atau sholat, lagi sholat ini batal ente, sama ikut batal karena ikut ngomong juga. Tapi kok cuma dalam hati, loh kok sholat kok ngomong dalam hati, berarti tidak batal. Kecuali soal niat. Ini lama nih imam, saya mau sholat sendiri jadi itu mufarokoh. Karena an-niyat mahalluhal qalbu. Jadi untuk yang lain-lain tidak ngefek, tapi soal niat hanya dalam lintasan pikiran maupun hati itu jadi. Wah hujan gede nih, lagi sholat, jemuran belum diambil,
udahan lah sholatnya, ngomong gitu batal Pak. Dalam hati. Nah karena niatnya juga awal niat takbiratul ihram juga kan dalam hati. Jadi kan begitu pula dalam hal membatalkan niat itu sendiri dengan hati. Nah itu kesimpulannya, berdoa kita dalam hati itu bebas, tidak mesti dengan baik doa Quran maupun hadis maupun doa-doa para ulama ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tidak dengan bahasa di luar bahasa Arab tapi tidak ada di Quran maupun di hadisnya. Contoh ketika tasyahud, Allahumma balighna ziyaratal haramain, Allahumma balighna hajja baitikal haram wa ziyarata Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdalas salati wa taslim, Allahumma balighna Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Ya Allah, takdirkanlah kami untuk mengunjungi Mekah Madinah tiap tahun dan sebagainya. Itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Pertama, bukan sekedar bahasa Arabnya, tetapi permintaan-permintaan itu permintaan-permintaan yang syar'i, yaitu permintaan-permintaan kita diberi pertolongan dalam hal melakukan ibadah maupun menunaikan suatu kewajiban. Ya, menunaikan suatu kewajiban. Gitu. Ingin berhaji, ya Allah, berilah kami rezeki kemudahan. Sebagaimana esensi doa itu adalah memohon kepada Allah agar disempurnakan apa? Keislaman dan keimanan kita. Ya. Spiritnya adalah untuk urusan-urusan yang umuriddin, urusan agama. Tapi jangan coba-coba Allahumma atini furusan kathiron li astariya sayyarata Fortuner wa BMW wa Mercy dan sebagainya. Wah, kacau. Itu enggak boleh gitu. Enggak boleh, walaupun dengan bahasa Arab, tapi doanya ngawur. Doanya ngawur. Sehingga seperti tadi itu, Allah balighna Makkah wa Madinah, umpama itu para ulama. Ada ijazahnya dari para ulama. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata habibikal, itu juga para ulama. Nah ulama ketika membuat atau doa-doa seperti itu diajarkan berdasarkan aturan-aturan dawabit yang ketat yang terkait dengan urusan din agama ya. Tidak yang ngawur seperti tadi. Jadi intinya selama itu doanya baik dan untuk peningkatan kualitas keagamaan, keimanan dan keislaman, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.